Ya ampun Tuhan, enak banget sih jadi orang kaya. Saya seperti ini gak mungkin sampai mati pun bisa beli mobil mewah seperti itu. Saudaraku semua, jika saya bisa meraihnya, maka Anda juga pasti bisa. Mari kita bangkit berdiri dan berikan tepus yang meriah untuk Bunda Master Napitupulu. Indonesia, kita bangkit berdiri. Apa kabar? PTBS. Kita nyanyi sama-sama boleh ya? Beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Kita bangkit semua berdiri, nyanyi sama-sama yuk. Allah, agar rumah kita tanpa anyelir, tanpa melati, hanya bunga bagus tumbuh di halaman. Namun semua ini milik kita. Memang semua ini milik kita. Semua lebih baik di sini. Di mana? Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Setuju ya? Semua ada di PTB, setuju ya?
Rumah kita. Rumah kita ada di PTBS. Bisa semua? Rumah kita ada di PTBS semua. Rumah kita ada di PTBS. Rumah kita ada di PTBS semua. Rumah kita ada di PTBS. Bapak Ibu, kenapa Bu Master pakai kostum seperti ini? Tahu nggak alasannya? Alasannya adalah walaupun kita lahir, Bu Master lahir di zaman kolonial, tapi saya tidak mau kalah dengan zaman milenial. Izin Pak Haji. Izin untuk semua coach mentor yang sangat luar biasa. Pak Haji, Bu Master tadi masuknya kenapa seperti itu ya? Terima kasih Pak Haji. Bapak Ibu, nama saya Master Napi Tupulu. Master itu adalah nama, bukan gelar. Setuju Bapak Ibu? Curang orang tua saya. Gak bisa nyekolahin saya master, akhirnya ngambil jalan pintas. Nama pun jadi. Tepuk tangan dulu buat nama saya. Bapak Ibu, saya sapa dulu. Horas! Horas! Horas Medan! Suara orang Medan ini cetar membahana ini. Kalau bukan keras katanya bukan orang Medan. Setuju orang Medan? Bapak Ibu, Master ini adalah seorang anak yang terlahir dari sebuah kampung, namanya Kampung Hutabayu Raja, Pematang Siantar, Sumatera Utara Bapak Ibu. Terlahir dari kedua orang tua saya hanya sebagai seorang petani Bapak Ibu. Anak ketujuh dari 8 bersaudara Bapak Ibu. Waktu kecil saya memiliki cita-cita, impian. Saya senang sekali melihat kalau ada saudara yang pulang ke kampung bawa mobil. Bapak Ibu, saya langsung kejar itu mobil. Saya langsung dorong-dorong. Kata teman saya, ih jangan pegang, jangan dorong-dorong. Kamu kan gak punya saudara yang punya seperti ini. Bapak Ibu, saya memang sadar anak seorang petani yang hidup di garis kemiskinan pada saat itu, gak mungkin saya bisa mewujudkan impian saya memiliki seperti itu Bapak Ibu. Mobil mewah. Bapak Ibu, waktu saya masih sekolah SMP, orang tua saya itu saya melihat membayar SPP saya aja, orang tua saya itu udah susah Bapak Ibu. Karena kami dari 8 bersaudara harus dinafkahi semua oleh orang tua. Akhirnya saya hanya bisa menamatkan sekolah SMP dan saya melanjutkan pendidikan saya ke Medan sampai tamat SMA di Medan Bapak Ibu. Disekolahkan oleh saudara saya. Bapak Ibu semua, setelah saya tamat sekolah, saya mau Bapak Ibu, pengen punya impian, punya cita-cita yang saya impikan waktu kecil. Saya ingin memiliki sebuah mobil. Sehingga hanya bermodal ijazah SMA, saya pergi merantau ke Jakarta. Bapak Ibu,
bermodal ijazah SMA, saya melamar ke suatu perusahaan ekspedisi daerah Tanah Abang. Saya diterima di sana Bapak Ibu. Dan saya bekerja sebagai karyawan. Bapak Ibu semua boleh tahu, enak jadi karyawan itu. Keren, gajinya 1,5. Tanggal 1 gajian, tanggal 5 udah koma. 6 tahun saya kerja menjadi karyawan Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, 6 tahun menjadi karyawan dengan kehidupan pas-pasan, hanya bisa bayar kontrakan, biaya operasional untuk makan, bergulir seperti itu keadaan kehidupan. Sehingga saya memutuskan menikah Bapak Ibu. Mencoba ada pendamping hidup saya yang bisa membantu saya untuk mengais rezeki bersama Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, kalau hanya seorang tamat SMA, ternyata yang melamar itu pun gak tinggi-tinggi banget. Hanya laku kepada seorang supir Bapak Ibu. Supir yang hanya makan gaji sisa. Kehidupan gak berubah-berubah. Akhirnya saya membantu suami saya untuk membuka warung sembako Bapak Ibu. Saya coba, saya buka warung sembako. Ternyata Bapak Ibu, warung sembako itu kelihatannya aja keren. Bu Master kalau bawa beras di motor, 2 karung sama ciki-ciki samping kiri kanan motor, itu kelihatannya belanjaannya banyak banget, keren banget. Tapi nggak taunya Bapak Ibu, saya gantungin ciki-ciki itu di rumah. Kalau digunting anak saya 1, nggak ada lagi untungnya. Beras 1 karung itu Bapak Ibu, untungnya hanya 20.000. Tapi gayanya Bu Master kalau di motor keren banget, bawa beras sekarung, 2 karung, 20.000. Kalau kami masak itu beras, udah nggak ada lagi Bapak Ibu untungnya. Pantesan aja kalau Bu Master belanja lagi, ini kenapa tekor? Nggak pernah ada untung. Akhirnya Bapak Ibu saya nggak puas dengan penghasilan buka warung sembako. Saya mendengarkan teman saya bahwa ada usaha yang bisa mendapatkan hasil besar. Mungkin saya terlahir jadi seorang master, bisa putar otak terus kali ya Bapak Ibu. Plus buat nama saya dulu. Saya Bapak Ibu, teman saya bilang, itu Bu Master buka kantin aja. Buka kantin itu lumayan keuntungannya. Saya beralih Bapak Ibu, cari di mana tempat yang bisa buka kantin. Saya dapat di daerah Pegangsaan, Pulau Gadung Bapak Ibu, Pul Taksi. Bapak Ibu, buka warung nasi keren juga sih untungnya. Banyak untungnya. Tapi saya harus bangun jam 3 pagi sampai menyediakan masakan jam 11 pagi setiap hari seperti itu. Saya orang Batak. Orang Batak itu bukan cuman potong bunga uang yang bisa, potong cabai pun bisa. Potong bawang pun bisa saya. Ngulek sambal pun saya bisa Bapak Ibu. Tiap hari berkecimpung di masak-masak bau asap. Gak ada cakep-cakepnya saya Bapak Ibu. Tiap hari saya bau asap. Terus saya lakukan seperti itu. Lumayan keuntungannya Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi kepada diri saya? Saya jatuh sakit Bapak Ibu. Karena apa? Saya terlalu capek. Bangun jam 3 pagi. Harus selesaikan masakan jam 11 siang. Bapak Ibu, saya kecapean. Ada uang tapi sakit yang ada. Sehingga uang saya berobat melulu. Makanya kalau di kaki saya ini udah banyak ini asam urat dulu. Untung aja ada produk kita sembuh asam uratku.
Bapak Ibu, saya nggak mau berhenti sampai di situ. Master, saya putar otak lagi Bapak Ibu. Ada nggak sih usaha yang bisa cepat sukses kita dibuatnya? Dalam hati saya seperti itu. Saya putar otak, saya punya ide. Saya nggak salah jadi orang Batak. Orang Batak itu banyak taktik Bapak Ibu. Saya menemukan satu ide, satu dagangan yang semua orang tidak ada yang menolak. Tahu nggak apa Bapak Ibu dagangannya? Pinter Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, mungkin ini kali ya dagangan yang sangat luar biasa. Siapapun gak bakalan ada yang menolak, bener gak? Orang kaya ada gak yang menolak uang? Gak ada. Saya jual duit Bapak Ibu, saya jadi rentenir. Tepuk tangan dulu buat saya. Tapi tepuk tangannya karena hari ini saya sudah tobat dari rentenir Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf yang ada di ruangan ini. Kalau ada dulu nasabah Bu Master jadi rentenir, saya minta maaf ya. Saya udah tobat. Karena dulu saya sadis banget jadi rentenir. Kalau nggak dibayar utangnya saya bilang gini, awas nggak kau bayar utangmu ya. Nanti besok ku tarik TV-mu. Awas aja nggak kau bayar utangmu. Tiap hari ngomelin orang. Makanya banyak di sini keriput. Tiap hari ngomelin orang. Nggak ada cakep-cakepnya saya Bapak Ibu. Tiap hari ngomelin orang. Bapak Ibu, saya merasa nih jadi rentenir ini lumayan ada uangnya. Akhirnya saya mengikuti arisan. Saya bikin arisan saya banyak Bapak Ibu. Saya ambil uang arisan. Saya buat semua ke rentenir. Saya buat ngeriba uang saya Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, rambut sama hitam. Hati orang kita tidak ada yang tahu. Rekan bisnis saya yang saya percaya Bapak Ibu. Setelah saya memberikan uang saya semua kepada beliau, uang saya dibawa kabur Bapak Ibu. Bapak Ibu, arisan yang harus saya bayar 1 bulan 8 juta. Uang saya semua dibawa kabur. Kalau enggak saya bayar 2 bulan arisan saya, 16 juta Bapak Ibu. Dan itulah kejatuhan keluarga saya Bapak Ibu. Semuanya jadi susah minta ampun Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu boleh tahu, anak saya kena mental. Pada saat itu semua uang saya dibawa kabur. Bapak Ibu semua, saya tidak punya uang lagi. Sampai bayar uang sekolah anak saya pun saya tidak mampu Bapak Ibu. Teman-temanku semua, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa maksudnya semua ini? Uang saya dibawa kabur. Tidak ada kepercayaan diri anak saya. Anak saya kena mental Bapak Ibu. Mama, itu guru udah minta uang SPP. Saya nggak bisa bayar Bapak Ibu. Disitulah kejatuhan saya Bapak Ibu. Ketika uang saya sudah dibawa kabur semua Bapak Ibu. Saya stres. Saya depresi Bapak Ibu. Saya nggak mau lagi melakukan apa-apa. Saya nggak mau kerja, nggak mau lagi buka usaha. Saya hanya mengurung diri di kamar Bapak Ibu. Saya berobat ke dokter. Dokter mengatakan kepada saya, ibu kena depresi berat. Ibu kalau nggak bisa mengontrol emosi ibu akan gila, kata dokter kepada saya.
Bapak Ibu, mendengarkan dokter seperti itu berbicara kepada saya melihat wajah anak-anak saya. Kalau itu kata dokter terjadi pada diri saya Bapak Ibu, bagaimana nasib anak-anak saya? Itu di dalam benak hati saya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, di kamar saya terkurung. Apa yang harus saya lakukan? Kalau ada yang ngetuk pintu saya ketakutan Bapak Ibu. Udah pasti kalau ada yang ngetuk pintu, itu udah pasti tukang tagih arisan, tukang tagih utang. Sehingga Bapak Ibu, apa yang saya lakukan untuk membayar arisan saya? Saya pinjam lagi uang rentenir. Saya seorang rentenir tapi minjam juga sama rentenir. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi untuk bisa berputar uang saya menutupi ini, gali lubang tutup lubang. Semakin itulah yang membuat saya hancur Bapak Ibu. Keadaan kami sangat terpuruk. Bapak Ibu semua, anak-anakku tidak punya kepercayaan diri. Tapi saya Bapak Ibu enggak mau tinggal diam. Saya tidak mau tinggal diam. Saya melihat wajah anak-anak saya. Sehingga Bapak Ibu, saya bangkit. Saya mencoba kembali buka warung kopi Bapak Ibu. Waktu saya membuka warung kopi, perjalanan saya dari rumah ke warung kopi saya memakai motor butut Bapak Ibu. Saya sudah rapi dari rumah pakai motor. Ternyata Bapak Ibu saya mengalami kejadian di tengah jalan. Ban motor saya kempes Bapak Ibu. Sewaktu saya memperbaiki ban motor saya kecipratan air yang dulu itu mobil impian saya. Bayangkan Bapak Ibu, sampai saya memiliki 3 orang anak. Mobil yang saya impikan waktu kecil tidak bisa saya wujudkan dengan berbagai macam usaha yang saya lakukan. Bapak Ibu semua, waktu saya merenung di warung kopi, saya kedatangan teman lama saya. Luar biasa Bapak Ibu, berikan aplaus dulu kepada Ibu Sally. Dia datang ke rumah saya Bapak Ibu. Saya langsung menyambut beliau. Ada apa Bu Sel? Datang ke sini. Ayo ke rumah. Saya langsung ajak beliau ke rumah saya Bapak Ibu. Saya tidak memperdulikan warung kopi saya. Saya tinggalkan warung kopi saya. Saya sambut Ibu Sally di rumah saya Bapak Ibu. Ibu Sally menjelaskan tentang sistem bisnis yang sangat luar biasa ini. Berikan aplaus dulu untuk perusahaan kita PT BES Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bu Sally menjelaskan tentang sistem bisnis ini. Saya tidak berpikir panjang Bapak Ibu. Saya langsung mengambil keputusan. Ada sedikit tabungan di tangan saya. Saya punya cincin, saya copot. Ini Ibu Sally, saya join menjadi reseller BES. Aplaus dulu buat Ibu Sally. Bapak Ibu, setelah saya menjadi reseller BES, apa yang saya lakukan? Ibu Sally, istri seorang bayangkari. Pada saat itu beliau sibuk dengan urusan di negara ini. Menjadi seorang ibu bayangkari, sibuk dia mengurusin negara Bapak Ibu. Sehingga saya sudah menjadi reseller BES. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang sama Ibu Sally, Bu, di mana kantor kita? Bu Sally mengantar saya ke kantor cabang BES Corporation Tebet Bapak Ibu. Dan saya di kantor cabang Tebet itu membeli merchandise untuk keperluan saya menjalankan bisnis ini. Kami prospek dengan Bu Sally.
prospek-prospek Bapak Ibu yang kami lakukan kurang maksimal. Perkembangan tim kami pada saat itu. Sehingga saya bertanya kepada Ibu Seli. Bu Seli, siapa mentor kita? Di mana rumah mentor kita? Saya menyatakan kepada Ibu Seli pada saat itu. Bu Seli menyatakan kepada saya, mentor kita ada di Kalidres, Bunda Marlin Monroe Tampu Bolon. Tepuk tangan dulu buat Bunda. Bapak Ibu, rumah saya, jarak dari rumah saya ke rumah Bunda memakan waktu 2 jam naik motor. 120 km harus saya tempuh dari Tambun ke Kalidres Bapak Ibu. Tapi sebagai manusia yang pantang menyerah, mungkin terlahir jadi seorang master, saya tidak melihat jarak antara Tambun ke Kalidres. Saya tempuh perjalanan itu ke rumah Bunda. Saya cari Bunda Marlin. Saya ketemu dengan Bunda. Bunda, saya mau sukses di PT BES. Bunda pada saat itu mengatakan kepada saya, kalau mau sukses di usaha ini, harus konsisten dan komitmen. Kita buat perjanjian. Perjanjian kami Bapak Ibu. Pada saat itu Bunda Marlin mengatakan kepada saya, kalau untuk sukses di bisnis ini, tidak boleh absen setiap hari. Tepuk tangan buat Bunda. Bapak Ibu, di dalam hati saya menangis. Komitmen setiap hari, perjalanan 2 jam, 120 kilo harus saya tempuh, harus setiap hari. Tapi saya siap untuk komitmen dan konsisten. Itu yang saya sampaikan kepada Bunda. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Padahal sebenarnya di dalam hati saya, sanggupkah saya melakukan ini Tuhan? 120 kilo harus saya tempuh jarak. Tapi saya nurut kata mentor Bapak Ibu. Saya siap arahan mentor. Saya siap konsisten menjalankan bisnis ini. Kami lakukan bisnis ini secara konsisten dan komitmen setiap hari Bapak Ibu. Saya naik motor dari Tambun Kalidres. Kurang maksimal saya Bapak Ibu untuk bawa tim, hanya naik motor. Yang bisa saya bawa hanya satu. Saya coba naik kereta api, saya coba naik busway. Kurang maksimal. Sehingga saya membujuk Bapak. Saya bujuk Bapak. Pada saat itu Pak Junta enggak respect dengan bisnis ini. Gak usah kau mau ditipu-tipu, kata dia. Aplaus dulu buat Bapak. Pak Junta ngomong gitu sama saya. Tapi saya bujuk dia. Saya rayu dia. Pak, temanilah aku. Kita charter mobil yuk Pak. Supaya bisa bawa orang banyak. Bapak Ibu. Ternyata dia mau nyarter mobil dan dia supirnya. Kami mainkan bisnis ini. Mengundang ke pertemuan. Hadir di pertemuan. Kami charter mobil. Bapak Ibu, biaya operasional yang saya keluarkan setiap hari semakin hari semakin habis. Karena apa? Saya terlalu ekstrim menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Saya menjalankan PT BES. Langsung saya tutup warung kopi saya. Tanpa berpikir panjang. Ternyata di tengah perjalanan saya butuh biaya operasional Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan pada saat itu?
Saya harus charter mobil, saya harus bayar bensin, saya harus bayar tol, tapi pemasukan tidak ada. Bapak Ibu semua, saya minta tolong kepada anak saya. Kebetulan anak saya kerja di salah satu perusahaan namanya Angel. Coba berdiri dulu kau sayang. Itu anak saya Bapak Ibu. Nang, saya bilang sama dia, Nang, kamu bantu dong mama. Apa mak? Nanti gajimu mama pakai ya untuk biaya operasional mama menjalankan PT BES. Ternyata anak saya pun gak respect Bapak Ibu. Enggak ngapain mama ngikutin bisnis-bisnis seperti itu katanya. Karena memang saya pernah mengikuti bisnis yang mirip-mirip seperti ini. Saya gak sukses Bapak Ibu. Jadi anak saya trauma. Mama gak usah. Enggak Nang, ini beda. Mama yang paham, mama yang tahu. Yang penting gajimu mama pakai dulu ya Nang. Untuk biaya operasional saya ya. Anak saya berikan Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, menjalankan bisnis ini. Saya memaki gaji anak saya untuk biaya operasional saya Bapak Ibu. Harusnya anak saya menikmati gajinya untuk dirinya. Tapi dia berikan kepada saya untuk saya bisa melakukan bisnis ini Bapak Ibu. Anakku, setiap bulan gajian saya pakai untuk biaya operasional. Bayar bensin, bayar tol, kasih makan orang di dalam mobil Bapak Ibu. Saya lakukan itu terus menerus. Kali dress Tambun, kali dress Tambun. Bayangkan Bapak Ibu, untuk biaya operasional saya pakai gaji anak saya. Untuk kasih makan orang yang saya bawa. Yang saya charter mobil, saya bawa undangan untuk ngasih makan orang di mobil itu Bapak Ibu. Anak saya suruh makan ngutang di warung Padang Bapak Ibu. Anakku ngutang makan demi saya memberikan makan orang lain Bapak Ibu. Tapi saya tahu Bapak Ibu, apa yang saya dapatkan dari usaha ini. Sebegitu ekstrimnya saya melakukan usaha ini. Saya yang tahu sistem bisnis ini Bapak Ibu. Konsisten mengundang ke pertemuan, mengikuti training-training yang diarahkan oleh mentor. Sehingga saya bisa menghadirkan mobil pertama saya selama 7 bulan Bapak Ibu. Saya bilang kepada Bapak, Pak, kita sudah dapat mobil. Apakah perjuangan saya, Bapak Ibu, berhenti sampai di situ? Oh, tentu tidak Bapak Ibu. Namun ketika saya menembuskan mobil pertama saya, setidaknya biaya operasional saya sudah berkurang Bapak Ibu. Saya tidak charter mobil lagi Bapak Ibu. Karena saya sudah punya mobil sendiri dari PT BES. Saya berjuang terus konsisten bersama Bapak. Mengundang ke pertemuan. Mengikuti training-training setiap hari tanpa absen Bapak Ibu. Pada saat itu situasi di tempat Bunda COVID parah-parahnya. Kami digerebek sama Babinsa Bapak Ibu. Kami digerebek sama RT. Sehingga Bunda Marlin, Master, kamu sudah mampu memimpin timmu. Kamu bisa keluar dari Olympia Center untuk membawa tim, karena kita nggak boleh di sini rame-rame lagi.
kita sudah digerebek RT, udah digerebek Babinsa. Karena pada saat situasi pandemi parah-parahnya, Bapak Ibu, orang ketemu orang takut. Di situasi itulah saya mengerjakan usaha ini Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, saya membawa tim. Saya buat tim saya, namanya MBL, Master Best Lover. Tepuk tangan dulu untuk tim MBL. Kenapa Bu Master membuat tim MBL? Karena kecintaan saya kepada perusahaan ini Bapak Ibu. Bukan karena nama saya juga Master. Master itu udah pasti yang terbaik. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya bawa tim konsisten. Saya lakukan bisnis ini. Saya founder pendiri tim MBL. Terus saya melakukan presentasi, training. Terus saya lakukan bersama tim MBL. Sehingga Bapak Ibu, saya bisa menembuskan mobil Pajero 500 juta Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah Bu Master setelah menembuskan mobil Pajero langsung, wah udah dapat Pajero, langsung selesai perjuangan saya? Oh tidak Bapak Ibu, masih banyak lecehan, ocehan, hinaan orang di luaran saya, di luaran sana Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Banyak kali gayanya itu. Pakai Pajero itu, padahal masih ngontrak itu. Bapak Ibu, saya dapat Pajero, saya beli Pajero. Saya yang beli Pajero, orang yang pusing. Saya terus konsisten berjuang bersama tim MBL. Bapak Ibu, terus berjuang, training, presentasi. Yang tadinya orang yang mengatakan sama saya, banyak gayanya itu, masih ngontrak aja, beli Pajero. Tapi saya terus berjuang, sehingga saya menembuskan luxury 1 miliar Bapak Ibu. Banyak orang terdiam. Termasuk keluarga saya terdiam Bapak Ibu. Yang tadinya hinaan menjadi pujian Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tahu kenapa Bu Master membuat lagu di awal rumah kita? Karena berbagai macam usaha yang saya lakukan. Konsisten kerja keras yang saya lakukan. Ternyata tidak cukup untuk kita sukses Bapak Ibu. Perlu ternyata kendaraan yang tepat untuk kita bisa mengais rezeki. Ternyata Bapak Ibu, dari berbagai macam usaha yang saya lakukan, saya tidak sukses. Kalau kendaraannya tidak tepat, saya sangat bersyukur, bangga dan berterima kasih. Ada di perusahaan kendaraan tercepat, bagaimana kita sukses Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada PT BES. Terima kasih PT BES. Terima kasih Bapak Haji Febrian. Sehat-sehat selalu Pak Haji. Terima kasih kepada seluruh guru-guruku, coach mentor. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih seluruh pendukung tim MBL, seluruh pendukung Master, teman-teman di seluruh Indonesia, terima kasih. Terima kasih untuk timku, tim MBL yang sangat luar biasa. Dan saya tidak lupa berterima kasih kepada suami saya, Bapak Herman Simanjuntak, sebagai tim inti saya, yang selalu mendampingi saya Bapak Ibu di bisnis ini. Dan juga saya berterima kasih kepada anak-anak saya yang sudah mendukung saya di bisnis ini Bapak Ibu.
di pantai indah hatimu. Terkurungku di damai putih cintamu. Duka sirnalah duka, suka berbalut cinta. Orang-orang yang saya cintai Bapak Ibu, aplaus dulu dong. Saya sudah sendiri, menangisku di pelukanmu. Darimu cintaku menyatu balut kasihmu. Cintaku, cintamu tak akan pudar. Oh, untuk selamanya. Cinta kita tidak akan pudar untuk selamanya di PT BIS. Setuju Bapak Ibu? Bahagia dirasakan berdua, kesedihan dinikmati bersama. Cinta, rangkulah cinta, asa raih bahagia. Cintaku tak akan jauh darimu. Cintaku menyatu balut kasihmu. Cintaku, cintamu tak akan pudar. Oh, untuk selamanya. Saudaraku semua, hidup hanya satu kali. Kalau kita mau dapat sesuatu, mau mengubah sesuatu, mau membangun sesuatu, dan mau dimengerti, maka miliki keberanian bicara dan bertindak. Perjuangkan hidupmu dan masa depanmu, karena tidak ada yang bisa memperjuangkan diri kita selain kita sendiri. Jadilah pencetak sejarah-sejarah kesuksesan dalam kehidupan Anda. Saudaraku seperjuangan, coach saya bilang, kalau hari ini mereka menertawakanmu karena kegagalanmu, berjuanglah, berjuanglah, lebih keras lagi, lebih keras lagi. Kelak kamu akan menertawakan mereka, mereka dengan kesuksesanmu. Saya Master Napitupulu, sampai jumpa di puncak sukses. Berikan aplaus yang paling meriah untuk Bunda kita, Bunda Master Napitupulu. Semuanya nyanyikan. Di saat terlintas di benakku, serasa hariku, anganku ingin sepertimu. Terus seiring berjalannya waktu, serasa hidupku, karena mula aku kan terus. Boleh tim MBL naik ke atas? Selalu kau ada di dalam hatiku, selalu akan tetap memujamu. Semuanya. Semuanya pasti kita terbang tinggi bila terus berlari, terus jalan tanpa henti.
Pastikan setelah ini jangan kemana-mana karena akan ada door prize motor untuk yang beruntung.